Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingganya kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah salat asar yang dirahmati Allah. Adapun khultum singkat kita pada kesempatan kali ini, kita awali dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap makhluk hidup, manusia, jin, malaikat, semua makhluk Allah akan merasakan yang namanya kematian. Pada ayat ini kita harus sadar bahwasannya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Bahkan ada ulama yang mengatakan kehidupan kita di dunia hanya sampai setelah azan sampai iqamah. Bayangkan begitu singkatnya kehidupan kita. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat, jauh, sangat jauh, tidak sampai 1 hari. Maka dari itu kita jangan sia-siakan kehidupan. Kita harus sadar bahwa kita akan merasakan kematian. Ini firman Allah. Tidak ada satupun manusia yang hidup kekal di dunia ini. Setelah kita sadar bahwa kita akan mati, kemudian kita lanjutkan dengan firman Allah, Quran surat Az-Zariyat ayat 56.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah salat asar yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah Allah. Dalam konteks ibadah, jangan kita artikan sempit. Ibadah bukan hanya solat, tidak hanya sedekah zakat, tidak hanya naik haji. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita niatkan ini karena Allah dan kita awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan Allah catat sebagai ibadah. Seorang bapak, ayah keluar rumah meniatkan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan anak, istri dan keluarga, itu akan bernilai ibadah. Seorang ibu memasak nasi, mencuci piring, membersihkan rumah dan lain sebagainya, kalau diniatkan untuk ibadah, maka itu akan bernilai ibadah. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, kalau kita niatkan ibadah, Allah catat itu pahalanya. Kecuali amalan yang buruk. Dah dulu orang ingin korupsi nyoba colo bismillah, dah ada cerita itu. Ingin maling pakai bismillah, dah ada itu. Kalau sudah perbuatan batil, ya tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Setelah yang kedua ini kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Lalu poin yang ketiganya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Kenapa dikatakan terputus? Karena tidak ada orang yang sudah meninggal itu melaksanakan sholat. Tidak ada orang yang sudah meninggal itu bersedekah. Maka sudah terputuslah amalannya. Kecuali 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama, sedekah jariyah, atau disebut dengan wakaf. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang kita berikan lalu manfaatnya dirasakan oleh orang. Contoh, sumur Utsman bin Affan. Ada sebuah sumur di zaman Nabi yang awalnya milik orang Yahudi. Kalau butuh air membayar, lalu dibebaskan oleh Utsman, dibayar kepada orang Yahudi. Kemudian sumur itu bebas, gratis mengambil air. Maka selagi sumur itu dimanfaatkan, pahalanya mengalir kepada Utsman bin Affan. Itulah sedekah jariyah. Kemudian di bawah, di lantai 1 Masjid Taqwa Muhammadiyah, ada namanya Badan Wakaf Uang Muhammadiyah. Jadi kita berwakaf tidak mesti tanah, tidak mesti benda, tidak mesti kendaraan. Kita bisa berwakaf dengan uang. Bisa 10.000, 20.000 dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Contoh, kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak cucu kita. Selagi Al-Fatihah itu dibaca, maka pahalanya mengalir kepada kita.
Bayangkan Al-Fatihah 17 rakaat, 17 kali sehari sholat wajib. Maka itu ilmu yang sangat bermanfaat yang mesti kita ajarkan kepada anak cucu kita. Kemudian yang terakhir, doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jangan kita beranggapan anak itu sekedar anak saja. Anak itu adalah amanah. Anak bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, dan anak bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka, memasukkan kita ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita sini semua mendapatkan anak yang soleh dan yang solehah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.